Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis Buket Pip Cleaner. Saya Afta Zahratun Nailufar, NIM 2211-202590. Dan saya Risa Fariska dengan NIM 2211-202593. Saya Nur Isnaini Faizatul Ummah, NIM 2211-202608. Saya Deris Dava Alvina dengan NIM 2211-202629. Saya Lailan Rakimah dengan NIM 2211-202625. Latar belakang buket bunga cantik yang terbuat dari kawat disebut juga dengan Buket Pip Cleaner. Di Indonesia, Buket Pip Cleaner baru hadir sejak beberapa bulan yang lalu, dan kini digandrungi oleh banyak kalangan seperti Gen Alpha, Gen Z maupun Gen Milenial. Sebagai alternatif lain, memberi bunga kepada yang tersayang, dan sebagai benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Usaha Buket Pip Cleaner merupakan inovasi dalam industri floristry yang memanfaatkan kawat bulu sebagai bahan dasar untuk membuat buket bunga. Dalam kehidupan modern, terutama di kalangan Gen Alpha, Gen Z, dan Gen Milenial, kebutuhan akan hadiah yang unik dan bermakna semakin meningkat. Buket Pip Cleaner menawarkan produk yang tidak hanya cantik, tetapi juga fungsional dan serbaguna. Dari dekorasi kamar anak-anak, hadiah ulang tahun, hingga souvenir untuk acara-acara besar. Buket ini mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan pasar. Selain itu, generasi muda kini lebih sadar akan pentingnya produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan Pip Cleaner sebagai bahan utama, produk ini minim limbah dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menjadi pilihan hadiah yang tidak hanya indah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan buket ini memang membutuhkan keterampilan dan kreativitas tinggi. Namun hal tersebut justru menjadi nilai tambah yang memberikan sentuhan personal pada setiap produk. Dengan pemasaran melalui media sosial dan platform e-commerce, Buket Pip Cleaner ini memiliki peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen muda yang gemar mencari barang yang unik dan estetik. Melalui bisnis ini, kami berharap dapat memberikan alternatif hadiah yang tidak hanya berkesan, tetapi juga menjadi simbol cinta dan penghargaan yang bertahan lama. Buket Pip Cleaner bukan sekedar dekorasi, melainkan karya seni yang bisa dinikmati dalam berbagai momen spesial. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diungkapkan suatu masalah yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami kebutuhan konsumen terkait alternatif hadiah bunga yang tahan lama dan unik. Yang kedua yaitu apa saja keunggulan dan tantangan memproduksi Buket Pip Cleaner bandingkan dengan produk bunga segar atau kerajinan tangan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan Buket Pip Cleaner kepada pasar dan menarik minat konsumen. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi potensi pasar dan permintaan terhadap produk Buket Pip Cleaner di berbagai segmen konsumen. Tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, menghasilkan produk buket yang inovatif dan memiliki nilai jual yang tinggi dari bahan Pip Cleaner. Dua, memberikan alternatif hadiah atau dekorasi yang unik, kreatif, dan ramah di kantong. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kerajinan tangan, serta membuka peluang usaha bagi generasi muda. Yang keempat, yaitu memanfaatkan peluang pasar kreatif yang masih jarang terisi oleh produk berbahan Pip Cleaner. Yang kelima, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Tawaran kegiatan dari ide bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, realisasikan penjualan produk Buket Pip Cleaner. Yang kedua, membuat media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp untuk memasarkan produk. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan Gen Alpha, Gen Z, dan Gen Milenial untuk mengetahui seberapa minat dari ketiga segmen tersebut terhadap Buket Pip Cleaner. Manfaat kegiatan
kegiatan dari ide bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan dari ide bisnis buket pipe cleaner memberikan manfaat signifikan bagi konsumen yang mencari alternatif hadiah yang unik dan tahan lama. Yang kedua, dari sisi ekonomi, buket pipe cleaner berkontribusi terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pengrajin lokal. Yang ketiga, kegiatan ini juga memiliki dampak positif bagi lingkungan dengan bahan-bahan ramah lingkungan dalam pembuatan produk. Buket pipe cleaner berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi umum lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar usaha buket pipe cleaner sangat penting untuk kelancaran operasional dan perkembangan bisnis. Usaha ini cenderung berkembang di daerah dengan kreativitas tinggi dan permintaan pasar, seperti perkotaan, kawasan pendidikan, atau tempat perayaan seperti wisuda, pernikahan, dan hadiah ulang tahun. Masyarakat yang menyukai produk handmade dan personalisasi juga menjadi peluang. Sementara, ketersediaan bahan baku di pasar lokal, terutama akses ke toko alat tulis dan kerajinan, mendukung keberlangsungan usaha. Dukungan dari kelompok kreatif atau komunitas seni dapat memperluas pemasaran. Dari sisi ekonomi, usaha ini cocok di lingkungan dengan daya beli masyarakat, di mana proses pembuatan buket yang memerlukan ketelitian dan kerapian menghasilkan produk bernilai seni tinggi. Variasi harga yang fleksibel memungkinkan usaha ini menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Kondisi sosial budaya yang mendukung tradisi memberikan hadiah juga berkontribusi untuk penerimaan produk ini. Promosi dari mulut ke mulut serta kolaborasi dengan komunitas lokal dapat memperkuat citra usaha. Secara keseluruhan, lingkungan sekitar memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan usaha buket pipe cleaner secara berkelanjutan. Potensi sumber daya dan peluang pasar. Bisnis buket pipe cleaner memiliki potensi sumber daya yang signifikan dari aspek bahan baku, keterampilan, dan infrastruktur. Bahan utama pipe cleaner mudah didapat, terjangkau, dan fleksibel untuk berbagai desain. Sementara bahan pendukung seperti kertas pembungkus dan aksesoris juga tersedia di toko alat tulis. Usaha ini mengandalkan kreativitas dan keterampilan tangan yang dapat diakuisisi melalui pelatihan sederhana sehingga memperdayakan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan penghasilan. Produksi yang fleksibel dapat dilakukan di rumah dengan peralatan sederhana, menjadikannya efisien dari segi biaya operasional. Potensi pasar untuk buket pipe cleaner sangat menjanjikan karena produk ini menawarkan keunikan dan personalisasi yang sulit ditemukan pada buket konvensional. Cocok untuk berbagai acara seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Buket ini menarik bagi kalangan milenial, Gen Z, dan Gen Alpha yang menghargai produk unik. Dengan tren ramah lingkungan dan hemat biaya, buket pipe cleaner menjadi alternatif ekonomis dibandingkan buket bunga segar. Strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial dan e-commerce dapat membantu menjangkau pasar lebih luas. Sementara, permintaan untuk produk kreativitas terus meningkat, menciptakan peluang baru bagi inovasi dan personalisasi. Hasil wawancara dari ketiga segmen menunjukkan bahwa Gen Alpha lebih minat terhadap produk buket pipe cleaner dibandingkan dengan Gen Z dan Gen Millennial. Seperti ada masalah yang dihadapi oleh Gen Alpha, yaitu anak-anak sulit menemukan hadiah yang aman, kreatif, dan tahan lama untuk ulang tahun teman ataupun hadiah spesial untuk orang tuanya. Kita memberikan solusi yang praktis, yaitu memberikan buket pipe cleaner sebagai salah satu hadiah yang aman, kreatif, dan tahan lama untuk ulang tahun teman ataupun hadiah orang tuanya dan utuh gurunya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan meliputi dari yang pertama kreativitas dalam desain.
Kemampuan untuk menciptakan buket pip cleaner yang unik dan menarik dapat menjadi keunggulan kompetitif. Yang kedua, keterampilan tangan. Keterampilan dalam merakit dan merancang buket pip cleaner memerlukan keterampilan yang khusus yang dapat menjadi keunggulan dalam memproduksi produk berkualitas. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan tren dan permintaan pelanggan baru dapat menjadi kekuatan penting. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan terdiri dari yang pertama, keterbatasan produksi. Proses perangkaian buket pip cleaner memerlukan sebuah waktu yang sedikit lama dibandingkan dengan sebuah proses lainnya, karena memerlukan sebuah ketelatenan yang lebih dalam merangkai buket kawat bulu tersebut. Yang kedua, ketergantungan pada musim. Permintaan dapat bervariasi berdasarkan musim. Di Unisnu sendiri, permintaan dapat meningkat pada saat semester ganjil, di mana banyak mahasiswa yang melakukan seminar proposal. Selanjutnya yaitu peluang. Terdiri dari yang pertama, penjualan secara online. Memanfaatkan platform online untuk menjual produk seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua, menambah beragam produk. Mengembangkan berbagai jenis buket yang nantinya ditawarkan kepada konsumen. Ancaman terdiri dari yang pertama, persaingan yang sengit. Adanya banyak jenis buket yang ditawarkan oleh pesaing yang membuat sulit untuk mempertahankan pasar. Yang kedua, perubahan tren. Perubahan tren dan selera konsumen yang berubah-ubah dapat mempengaruhi permintaan produk. Analisis kelayakan usaha meliputi aspek hukum. Aspek hukum yang pertama ada badan hukum. Usaha ini adalah usaha bersama, di mana usaha ini mempunyai modal dari uang gabungan. Apabila usaha mengalami keuntungan dan kerugian ditanggung oleh bersama. Yang kedua yaitu izin domisili. Usaha yang kami didirikan ini merupakan usaha rumahan yang berarti bertempat di rumah salah satu anggota, yaitu rumah Islam. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran meliputi satu, produk. Produk buket pip cleaner ialah berupa buket bunga atau bunga yang dirangkai sedemikian rupa yang memiliki berbagai ukuran. Bunga kawat bulu yang dipakai sebanyak 5-10 tangkai. Bunga ini mempunyai banyak macam warna. Untuk bentuk buket bunga, kami menerima request dari konsumen. Buket bunga akan dibuat dengan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Kedua, ada harga. Kami menawarkan harga buket bunga yang cukup bersaing dengan persaingan kami, tetapi memberikan kualitas bahan pelayanan dan terbaik bagi konsumen. Harga yang ditawarkan mulai dari 10.000 sampai 120.000. Yang ketiga yaitu promosi. Kami memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk buket pip cleaner. Memanfaatkan media sosial dirasa efektif karena selain menghemat biaya dan sangat pas dengan zaman sekarang yang berkembang teknologi semakin canggih. Kami memperkenalkan produk melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Kemudian yang keempat adalah tempat atau place. Usaha kami berlokasi di Desa Manyar Gading, RT 9 RW 2 Kalinyamatan Jepara, atau bisa COD di Unisnu Jepara. Yang kemudian ada aspek manajemen. Usaha ini bersifat bersama, jadi segala modal kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen dibagi merata ke seluruh anggota. Kami bertanggung jawab penuh atas usaha yang kami jalankan ini. Terhitung sudah sejak 2024 usaha ini berdiri, kami hal masih dikerjakan secara bersama, mulai dari pemilihan bahan baku, ide, merangkai, mencari referensi, hingga promosi dijalankan bersama. Kemudian ada aspek operasional. Usaha yang bergerak pada bidang industri kreatif ini berlokasi di Desa Manyar Gading, Kalinyamatan Jepara. Lokasinya cukup mudah karena berada di tengah kota yang ramai penduduk dan dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga mudah sekali ditemukan. Usaha ini dijalankan di rumah salah satu anggota yang merangkap sebagai toko tempat penjualan, menampilkan berbagai buket yang bisa langsung dipilih oleh pembeli yang memilih membeli langsung di tempat dan dapat juga melihat sebagai referensi buket, karangan, kado yang ingin dipesan. Meskipun berlokasi di rumah, penataan layout produk tidak mengganggu kenyamanan baik dari keluarga, pemilik maupun membeli yang hendak membeli. Kemudian ada aspek keuangan. Kami menyiapkan modal awal sebesar 800.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu produksi yang menghasilkan 43
buah macam buket dengan modal pengeluaran 767.500 dengan pendapatan 1.305.000 rupiah. Berdasarkan bisnis model kanvas, penjelasan komponen-komponen dari BNC tersebut. Yang pertama, ada key partner atau mitra utama. Bisnis ini bekerja sama dengan supplier bunga, jasa ekspedisi seperti JNE dan JNT, serta event organizer. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku, efisiensi pengiriman, dan pendukung kegiatan pemasaran terutama untuk acara-acara khusus. Yang kedua, ada key activities atau kegiatan utama. Aktivitas utama mencakup pembelian bahan baku dan alat untuk membuat buket, promosi melalui berbagai media, dan proses produksi buket bunga. Semua kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk sekaligus menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, yaitu value proposition atau proposisi nilai. Bisnis menawarkan respon yang cepat, pengiriman gratis untuk jarak hingga 5 km, layanan pemesanan buket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, harga yang terjangkau, dan potongan harga sebagai daya tarik utama bagi konsumen. Yang keempat, yaitu customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bisnis berfokus pada pengumpulan kritik dan saran serta menawarkan diskon dan promo secara berkala untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Pelanggan utama mencakup masyarakat umum, mahasiswa yang membutuhkan buket untuk sidang atau acara wisuda, pasangan yang akan menikah atau bertunangan, serta event organizer yang memerlukan buket untuk berbagai kegiatan. Yang keenam, yaitu key resource atau sumber daya utama. Sumber daya yang dimiliki mencakup peralatan dan bahan untuk membuat buket, akun media sosial yang aktif untuk pemasaran, serta sistem pembayaran online yang memudahkan transaksi. Yang ketujuh, yaitu channel atau saluran. Produk dijual melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, serta TikTok, melalui penjualan langsung untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedelapan, yaitu cost structure atau struktur biaya. Biaya utama mencakup biaya produksi untuk membuat buket, biaya penjualan, serta langsung maupun melalui platform online, serta biaya operasional seperti listrik. Yang kesembilan, yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Pendapatan berasal dari penjualan buket melalui media sosial dan penjualan langsung kepada pelanggan. Alat yang digunakan dalam proses produksi buket pipe cleaner yaitu cutter, gunting, isi lem tembak, hot glue, flower tape, dan selotip. Bahan yang digunakan dalam proses produksi buket pipe cleaner yaitu ada kawat bulu, cellophane, plastik single flower, tusuk sate, pita satin, kertas tisu, foam, pewarna atau glitter, dan benang manik mutiara. Kemudian proses pembuatan buket pipe cleaner yaitu yang pertama ada membuat bunga. Langkah-langkahnya, ambil 2-3 pipe cleaner dari warna yang diinginkan. Kemudian bentuk kelopak bunga dengan melipat dan memutar pipe cleaner menjadi bentuk lingkaran atau oval. Untuk bunga yang lebih kompleks, gunakan beberapa pipe cleaner sekaligus dan gabungkan berbagai warna. Yang kedua, membuat batang. Gunakan tusuk sate sebagai batang dan dililitkan dengan flower tape agar berwarna hijau. Kemudian, ikat bunga yang telah dibuat ke batang menggunakan benang atau bisa langsung dilem dengan lem tembak. Ketiga, menambahkan dedaunan. Ambil pipe cleaner hijau dan bentuk menjadi dedaunan dengan membuat bentuk seperti daun. Tempelkan dedaunan pada batang dengan cara melilitkan atau menggunakan pita. Yang keempat, yaitu penggabungan dan merangkai buket. Ulangi proses di
yang tadi saya sebutkan untuk membuat beberapa bunga dan dedaunan. Setelah memiliki beberapa bunga, atur dan tancapkan ke foam yang rapi dan sesuai selera hingga terlihat indah. Tempelkan kertas tisu di bagian depan bunga untuk menutupi tangkai yang terkelihatan. Potong selopan menjadi beberapa bagian, kemudian lipat. Tempelkan selopan dengan selotip satu persatu ke foam hingga menjadi suatu buket. Potong pita satin 1 meter, lalu lilitkan bentuk pita ke buket. Sentuhan akhir, tambahkan detail seperti glitter atau manik mutiara pada bunga untuk efek yang menarik. Masukkan buket ke dalam plastik agar buket tetap bersih dan terhindar dari debu. Selanjutnya yaitu adalah anggaran biaya. Yang pertama ada biaya produksi. Dengan bahan-bahan yang pertama ada kawat bulu membutuhkan 10 pack dengan harga 150.000, hot glue 1 buah dengan harga 40.000, isi lem tembak dengan harga 8.000, cutter 10.000, gunting 15.000, tape dispenser dengan harga 20.000, selotip 3 buah dengan harga 6.000, flower tape dengan harga 8.000, tusuk sate dengan harga 10.000, kawat bunga 1 pack dengan harga 15.000, kolepen 20 lembar dengan harga 60.000, pita satin 25.000, kertas tisu lembar dengan harga 12.500, foam 5 buah dengan harga 5.000, benang 1 buah dengan harga 10.000. Selanjutnya ada warna dengan harga 15.000, manik-manik mutiara dengan harga 3.000, plastik single flower dengan harga 15.000 dengan total 427.500. Yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional meliputi transportasi dan akomodasi dengan jumlah total yaitu 150.000. Yang ketiga ada biaya kebutuhan lain, ada listrik 50.000, internet 50.000, promosi 50.000, kartu ucapan 20.000, kantong produk 20.000, dengan total semuanya yaitu 190.000. Selanjutnya ada kebutuhan modal awal untuk mulai usaha ini adalah sebesar biaya bahan baku ditambah biaya operasional ditambah biaya kebutuhan lain sama dengan 427.500 ditambah 150.000 ditambah 190.000 dengan total keseluruhan yaitu 767.500. Barang jadi dalam 1 kali produksi. Yang pertama, flower single small 20 pieces dengan harga total seluruhnya yaitu 200.000. Flower single medium jadi 10 pieces dengan total harga 150.000. Buket small 5 pieces yaitu dengan total keseluruhan 225 pieces. Buket medium menjadi 5 buah pieces yaitu jadi totalnya 425.000, dan buket large satunya 120.000 dengan total keseluruhan 360.000. Jadi total dari keseluruhan yaitu 1.330.000. Selanjutnya yaitu rekapitulasi biaya, jenis biaya produksi, besaran dana bahan habis pakai Rp427.500, sewa tidak ada, transport lokal Rp150.000, lain-lain Rp190.000 dengan jumlah Rp767.500. Pemasukan modal besaran dana yaitu Rp800.000, penjualan sekali produksi 43 buah dengan total Rp1.305.000, biaya bersih per produksi dengan total 767.500, keuntungan bersih per produksi 537.500. Perhitungan harga pokok penjualan. HPP sama dengan total biaya produksi atau jumlah yang dihasilkan. Yang pertama yaitu flower single small, total biaya produksi bahan baku yang pertama kawat bulu Rp30.000, yang kedua celopen Rp8.500, yang ketiga tusuk sate Rp1.000, yang keempat flower tape Rp1.000, pita satin Rp1.000, lem tembak Rp1.000, kertas tisu Rp2.500, dan pewarna Rp2.000. Total bahan baku Rp56.000. Bahan penolong, total bahan penolong Rp15.000, total biaya operasional Rp25.000, total biaya lain-lain Rp35.000.
Total biaya produksi Rp131.000. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan, sama dengan Rp131.000 dibagi 20 sama dengan Rp6.550. Yang kedua yaitu flour single medium. Bahan baku yang pertama kawat bulu Rp33.000, plastik single flour Rp11.500, tusuk sate Rp2.000, flour tape Rp1.000, pita satin Rp1.000, lem tembak Rp1.000, pewarna Rp2.000. Total bahan baku Rp51.500. Bahan penolong, total bahan penolong yaitu Rp15.000, total biaya operasional Rp28.000, total biaya lain-lain Rp38.000. Total biaya produksi Rp132.500. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan, yaitu sama dengan Rp132.500 dibagi 10 sama dengan Rp13.250. Yang ketiga yaitu buket small. Bahan bakunya yang pertama kawat bulu Rp23.000, celopen Rp13.500, tusuk sate Rp2.000, flour tape Rp1.000, pita satin Rp1.000, foam Rp3.000, lem tembak Rp2.000, benang Rp2.500, solatif Rp2.000, kertas tisu Rp2.500, pewarna Rp3.000. Total bahan baku yaitu Rp56.000, total bahan penolong Rp22.000, total biaya operasional Rp30.000, total biaya lain-lain Rp40.000, total biaya produksi Rp148.000. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah yang dihasilkan sama dengan Rp148.000 dibagi 5 sama dengan Rp29.600. 4. Buket medium. Bahan baku kawat bulu Rp31.500, selopen Rp14.500, tusuk sate Rp2.000, flour tape Rp2.000, pita satin Rp1.000, foam Rp4.000, lem tembak Rp2.000, benang Rp3.500, solatif Rp500, manik mutiara Rp1.000, pewarna Rp3.000. Total bahan baku Rp65.500. Total bahan penolong Rp25.000. Total biaya operasional Rp32.000. Total biaya lain-lain Rp42.000. Total biaya produksi Rp164.500. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Rp164.500 dibagi 5 sama dengan Rp32.900. 5. Buket small. Bahan bakunya kawat bulu Rp32.500, selopen Rp12.000, tusuk sate Rp3.000, flour tape Rp3.000, pita satin Rp1.000, foam Rp6.000, lem tembak Rp2.500, benang Rp6.000, solatif Rp1.500, tiara Rp2.000, kertas tisu Rp7.500, pewarna Rp5.000. Total bahan baku Rp77.000. Total bahan penolong Rp16.000. Total biaya operasional Rp35.000. Total biaya lain-lain Rp35.000. Total biaya produksi Rp163.000. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah yang dihasilkan sama dengan Rp163.000 dibagi 3 sama dengan Rp54.500. Perhitungan break even point. Perhitungan BEP atau break even point. BEP volume produksi buket pipe cleaner sama dengan modal awal yaitu keuntungan per produksi dikurangi dengan biaya per produksi sama dengan Rp800.000. Rp1.305.000 dikurangi dengan Rp767.500 sama dengan 1,48. Artinya pada produksi kedua usaha ini akan mendapatkan keuntungan atau bisa juga disebut balik modal.